Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra, NIM 231FS011028, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik penyebab kerusuhan Mei 1998, tragedi pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Dikutip dari liputan6.com, penyebab kerusuhan Mei 1998 diawali dengan adanya krisis moneter yang melanda pada tahun 97 sampai 98, yang kemudian menyebabkan peningkatan pengangguran secara massal serta inflasi yang membuat biaya hidup ikut meningkat tajam. Merupakan salah satu sejarah kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Kerusuhan Mei 98 yang berlangsung pada 13 sampai 15 Mei 98 merupakan peristiwa kekerasan massal, demonstrasi, dan kerusuhan sipil yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat beberapa penyebab kerusuhan Mei 98 yang kemudian memicu ledakan demonstrasi dan kerusuhan massal. Tidak hanya kerusakan massal, kerusuhan Mei 98 juga menjadi salah satu penyebab turunnya Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada saat itu, serta runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Penyebab kerusuhan Mei 98 tercatat sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah HAM di Indonesia. Peristiwa kelam ini terjadi pada 13 sampai 15 Mei 98 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Kerusuhan ini menyebabkan banyak toko dan perusahaan diamuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Wilayah yang terkena dampak kerusuhan Mei 98 terparah adalah Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab kerusuhan Mei 98, yaitu 1. Krisis finansial Asia atau krisis moneter pada tahun 97 sampai 98. 2. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. 3. Maraknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Tragedi Trisakti. Untuk mengetahui bagaimana kerusuhan Mei 98 dapat terjadi, berikut ini kronologi terjadinya kerusuhan Mei 98 yang diperkirakan menewaskan lebih dari 1.000 orang dan kerugian materi senilai lebih dari 3,1 triliun. Kronologi kerusuhan Mei 98. Penyebab kerusuhan ini yang memicu terjadinya kerusuhan massal ini adalah krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 97. Akibat adanya krisis moneter, nilai mata uang yang sebelumnya berkisar pada angka Rp2.000 turun drastis hingga menjadi sekitar Rp14.000. Hal ini membuat banyak perusahaan yang bangkrut, jutawan pegawai yang dipecat, dan munculnya pengangguran massal di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan naiknya harga berbagai bahan pokok yang semakin mencekik masyarakat. Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, maraknya praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa pemerintahan Orde Baru membuat masyarakat dan mahasiswa kian geram. Hal ini kemudian membuat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan munculnya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Mei 98 terjadilah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto, turun dari jabatannya. Mungkin itu cukup, sekian pemberitaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.